ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah yang sedang menatap, menyimak, mendengar, mengatur pertemuan ini benar-benar menggolongkan kita menjadi orang yang beruntung. Tidak ada satupun di antara kita yang mau jadi orang rugi. Tetapi tidak semua orang tahu keberuntungan itu apa. Di dalam surat Al-Asr Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya insan dalam kerugian. Illa, kecuali illal ladzina amanu, orang tidak rugi. Yang pertama adalah orang yang punya keimanan. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang tidak rugi adalah orang yang waktunya dijadikan ladang amal soleh. Yang ketiga, tawassaw bil haqq, orang yang waktunya saling berwasiat dalam kebenaran. Dan yang keempat, watawassaw bis sabr, orang yang waktunya diisi dengan berwasiat dalam kesabaran. Selebihnya manusia makin tua makin rugi. Orang yang hidup ini rugi kecuali yang punya empat ini. Satu, iman. Iman itu artinya paham kebenaran. Jadi orang yang akan beruntung adalah orang yang memahami siapa Tuhannya, mau apa hidup di dunia ini, apa konsekuensinya, dan itu gerbangnya adalah ilmu. Orang Islam tidak pernah belajar agama dengan benar, dia tidak akan tahu siapa Tuhannya, bagaimana menyikapi hidup ini dengan benar, dan apa resikonya. Seperti orang yang masuk hutan tidak tahu jalan, bingung. Orang yang tidak pernah belajar agama, maka dia akan menuhankan selain Allah. Walaupun dia Islam, tapi tidak belajar agama dengan benar, maka dia akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, pujian orang, kekaguman orang, syahwat, amarah. Lihat, kalau orang tidak tahu, maka Tuhannya adalah sesuatu yang harus menjadi pelayannya, malah jadi Tuhannya. Saksikan berita demi berita yang kita lihat. Bagaimana orang menuhankan harta, korupsi, menuhankan jabatan, serakah, menuhankan maksiat, menuhankan syahwat, berzina, memperkosa, mempertuhankan amarah. Lihat, setiap hari kita lihat orang-orang, walaupun pendidikan dunianya tinggi, kalau tidak mengenal agama, yang jadi Tuhan bukan Allah, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah nyaman. Karena ketenangan itu cuma satu jalannya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Jangan silau, lihat orang-orang yang diberi dunia, mereka pasti tidak bahagia, pasti, kalau tidak mengenal Allah. Pemilik kebahagiaan adalah Allah, dan Allah hujamkan di hati orang yang beriman, dan tidak bisa iman tanpa ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, wajib dengan ilmu.
Ingin akhirat wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan yang ingin dua-duanya wajib dengan ilmu. Pertanyaannya, kita sebagai umat Islam, berapa jam sehari kita belajar tentang agama? Dari mana belajarnya? Dari majelis ilmu. Tapi ada pelajaran terdekat yang ada di genggaman kita, Al-Quran. Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran. Allah memperkenalkan apa yang terbaik dalam hidup dan yang membahayakan lewat Al-Quran. Allah memberitahu konsekuensi, kalau patuh seperti apa, kalau maksiat seperti apa. Hidup ini mudah kalau kita sesuai panduan. Pertanyaannya, seberapa banyak kita umat Islam membaca Al-Quran kita dengan niat memahami panduan hidup kita? Ada yang tidak pernah baca sama sekali, tidak tahu apapun tentang hidup ini, tertipu saja. Tua, bertambah tua, tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti bagaimana caranya menyikapi hidup, tidak mengerti mau kemana hidup ini, apa konsekuensinya, karena tidak belajar. Ada yang baca Quran, bagus, tapi berhenti pada baca Qurannya saja, tidak berusaha memahami, padahal Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, untuk jadi panduan hidup kita. Banyak yang belajar Quran dan puas hanya dengan bisa membaca Al-Quran dalam bahasa Arab. Itu sangat baik, itu berpahala, tapi tidak cukup untuk bisa menjadi ahli amal Quran. Kita belajar membaca Quran supaya benar bacaannya, dengan benar supaya benar artinya. Berarti masih panjang ceritanya, tidak selesai dengan bisa baca Quran, harusnya baca pula artinya. Banyak umat Islam yang khatam Al-Quran tapi belum pernah khatam arti Al-Quran. Silahkan tanya pada diri kita sendiri, berapa banyak kita membaca Al-Quran? Al-Fatihah saja tidak mengerti, ayat kursi tidak mengerti, walaupun hafal. Al-Ikhlas saja tidak paham artinya. Padahal tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu yang tidak kita paham. Petunjuk hidup ini adalah Al-Quran. Dulu Al-Quran mushaf, tebal, hanya orang-orang tertentu yang bisa membawanya. Sekarang ada di tangan kita. Setiap hari ada dalam genggaman kita Al-Quran. Petunjuk bagaimana menghadapi hidup ini, bagaimana menghadapi rezeki, bagaimana berkeluarga, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bisnis, bagaimana hidup bahagia, semuanya ada. Apalagi Allah sudah mengutus Nabi yang menjadi bukti, tauladan orang yang mengamalkan Quran seperti apa prestasinya. Tidak ribet hadirin. Pertanyaannya sederhana. Seberapa banyak kita berinteraksi dengan Quran? Saya sudah tua, masih belum bisa membaca Quran. Bisa Latin? Sambil belajar Quran, baca terjemahnya. Saksikan di YouTube berapa banyak orang non-Islam yang asalnya tidak suka kepada Islam, mencari kelemahan Islam, membeli dan membaca terjemah Quran. Lalu Allah membukakan hatinya dengan membaca terjemahnya saja. Ternyata jadi kenal kepada Allah Tuhannya umat Islam. Dengan membaca terjemahnya, dia jadi mengenal bagaimana hidup bahagia, bagaimana hidup mulia. Akhirnya bersyahadat dan berusaha menikmati hidup dengan tuntunan Al-Quran. Dan bangga jadi seorang Islam dan benar-benar mengajak yang lain untuk memahami Al-Quran. Padahal mereka belum pernah bisa membaca dalam bahasa Arabnya. Beruntung bagi orang-orang yang takdirnya paham bahasa Arab dari lahir, atau sebagian umat Islam yang belajar membaca Al-Quran dan belajar menerjemahkan, pasti nikmat sekali kalau ikhlas. Tapi bagi kita orang awam, selain kita belajar baca Quran, bacalah terjemah Quran hadirin. Kalau niatnya ikhlas, Allah akan menuntun kita memahami dengan benar.
Tapi kalau niat membaca terjemah supaya kelihatan sok pinter, sok segala tahu, sok hafal, hanya untuk mencari pujian pengakuan orang, tidak akan dapat hidayah. Karena membaca Quran dengan mencari dunia, tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Kita membaca Al-Quran karena Al-Quran ini petunjuk dari Allah. Kita ingin hidup yang benar di jalan yang Allah sukai. Seperti yang pernah diungkap, bagaimana hidup tenang? Banyak yang bingung hidup tenang. Al-Quran sudah memberikan satu ayat saja. Hidup tenang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Itu selesai. Kita stres pasti kurang ingat Allah. Hidup bahagia itu seperti apa? An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup bahagia itu hayatan thayyibah. Syaratnya adalah amal soleh. Bukan harta, gelar, pangkat, jabatan. Bukan. Iman dan amal soleh. Itulah bahagia. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin banyak dan berkualitas amal, makin bahagia. Kalau kurang bahagia, pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Sederhana. Bagaimana ciri orang yang dimuliakan Allah, yang bertakwa? Apa ciri orang bertakwa? Salah satu cirinya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ternyata bahagia itu adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Bahagia itu bukan mengumpulkan harta, bahagia itu bukan punya banyak aset, tapi bahagia itu senang berinfak. Tuh rumusnya. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarah. Berarti orang-orang yang pemarah, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah, mudah uring-uringan adalah orang yang tidak akan bahagia. Tidak bisa bahagia. Bahagia itu dengan menahan amarah, bukan dengan mengumbar amarah. Saksikan orang-orang yang bermasalah karena pemarah. Ke masjid sering, ngaji sering, sholat tahajud, tapi tidak pernah mengerti bahwa menahan amarah itu sebetulnya yang menunjukkan ciri ketakwaan. Kalau kita pemarah, kita orang yang lemah. Karena orang yang perkasa, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuasa menahan amarahnya. Bukan hebat, bukan gagah, bukan wibawa, sama sekali tidak. Rujukan kita, orang yang bahagia dan yang mulia itu yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Bahagia itu dengan jadi pemaaf, bukan orang yang mudah sakit hati, yang belikan, yang dengki, dendam. Apa ini? Tidak ada pelajarannya. Tidak ada pelajaran kita jadi orang yang mudah sakit hati. Tidak ada pelajaran dari Islam membuat kita membenci orang lain. Pemaaf. Sayang, kita tidak mempelajarinya. Kita sakit hati oleh istri, oleh suami, oleh anak, oleh orang tua, oleh tetangga, oleh guru. Nggak ada pelajarannya itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sederhana. Mikir baik, berkata baik, berprasangka baik kepada orang beriman, berbuat baik, itulah bahagia. Ngomong jelek, mikir jelek, nulis jelek, tidak ada bahagia, tidak ada mulia. Jangan ngarang hidup ini. Kalau kita tidak baca Quran, ngarang hidup ini. Marah-marah, benci sana, ngomel sini. Tidak ada kebahagiaan. Kita makin tua dan belum tentu panjang umur. Mari hadirin, kalau ada yang mengatakan kembalilah kepada Al-Quran, itu bukan semata-mata membaca mushafnya. Itu sudah sangat baik, tapi harus ditambah. Sambil kita belajar menerjemahkan Al-Quran, pelajari terjemahnya, artinya, sambil kita mendengar ceramah tentang tafsirnya dari orang yang berkompeten menyampaikan tafsir Quran. Kalau niatnya lurus, Masya Allah, Masya Allah. Tentang rezeki, banyak yang orang bingung, takut tidak kebagian rezeki, stres, cemas, karena tidak baca Quran. Rezeki itu sudah beres, Allah pembaginya. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Tidak ada yang perlu kita takutkan dengan rezeki. Yang kita takutkan itu tidak jujur menjemput rezekinya. Yang bahaya bagi kita bukan masalah rezeki, masalah tidak yakin ke Allah pemberi rezeki. Tidak benar menjemputnya dengan niat cara yang disukai Allah, itu masalah. Yang jadi masalah kalau tidak syukur, kalau Allah sudah ngasih, kita tidak syukur, itulah yang membuat kita sengsara. Atau tidak sabar ketika Allah sedang menahan. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, sabar, nanti ada waktunya. Ketika diambil rezeki kita, sakit hati, tidak ridho. Apa ini? Allah yang menitipkan, sesuka Allah kalau Allah mau mengambil. Kepada tetangga, kepada teman dengki. Untuk apa dengki? Dengki tidak menyelesaikan apapun selain mencelakakan dirinya sendiri. Kalau kita ingin seperti yang Allah berikan ke tetangga, tinggal minta saja kepada pemilik segalanya. Kita stres dalam hidup ini karena kita tidak mengerti. Persis seperti kita masuk hutan, tidak ada petunjuknya, stres tiap langkah, galau, takut, cemas, sedih, kecewa, tidak ada akhirnya. Kecemasan yang terus tidak ada akhirnya, pagi, siang, malam. Keletihan yang tidak ada ujungnya, kekecewaan terus menerus. Ini karena kita jauh dari Al-Quran dengan pengertiannya. Maka hadirin sekalian, kalau ingin jadi orang beruntung, bukalah Al-Quran. Baca, sambil belajar baca yang dalam bahasa Arab, sambil tetap kita baca artinya. Khatamkan Al-Quran. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam saja merasakan bahagia indahnya Islam dengan membaca terjemah Quran, kita yang bisa membacanya, kenapa kita tidak? Jangan ngarang hidup ini. Kita belum tentu panjang umur. Besok lusa mungkin kita sudah mati. Bisa apa? Kita diberi petunjuk tapi kita tidak pernah membacanya. Plus tambah pelajari tentang Rasulullah SAW. Tidak ribet hadirin. Semuanya sudah ada contohnya dari akhlak Nabi. Tidak usah ngarang. Tinggal di copy saja, ditiru. Dari senyumnya, kata-katanya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, beres. Hidup ini sederhana. Hidup ini simpel, tidak rumit. Kalau kita paham panduan, kita mengikuti dengan tuntunan, tidak ada yang rumit. Tidak ada yang rumit. Tidak ada yang rumit. Yang rumit itu karena kebodohan kita. Sehingga iman kita kurang, amal kita buruk. Pemandu pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Orang-orang yang jarang belajar agama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Tidak paham agama, tidak mengerti apa-apa dalam hidup ini selain penderitaan, kekecewaan, keletihan, kegalauan yang benar-benar mendera dari waktu ke waktu. Kembalilah hadirin, datangi majelis taklim, buka di medsos ceramah-ceramah dari orang-orang yang berilmu dan ikhlas ya. Terutama kenalilah Allah. Kalau tidak kenal ke Allah, kita tidak kenal ketenangan dan kebahagiaan. Kenalilah Rasulullah, contoh yang lebih mudah dalam hidup ini untuk bisa bahagia dan mulia. Tidak pernah belajar agama berarti persiapkan diri untuk hidup tidak pernah tenang selamanya. Tidak pernah bahagia dengan asli, tidak bisa. Dan tidak pernah jernih pikirannya. Kebahagiaan hanya bagi orang yang memahami dan mengamalkan agama dengan benar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, sebagai penutup, niatkanlah kesibukan kita jadi amal soleh, karena kita pasti mati. Kenapa kita bekerja rajin? Ini amal soleh. Kenapa kita mengurus keluarga? Ini adalah amal soleh. Kenapa berbakti ke orang tua? Ini adalah amal soleh.
Kenapa kita menjadi orang jujur? Ini adalah amal soleh. Lakukan apapun yang dilakukan dengan niat jadi amal soleh. Karena tidak ada yang dibawa dari dunia ini kalau kita mati kecuali amal soleh. Dan yang ketiga, nikmatilah hidup dengan menikmati, menerima nasihat dan menjadi nasihat. Orang yang beruntung adalah yang terus-menerus senang mendapat nasihat dan dia mengamalkannya sehingga pribadinya menjadi nasihat. Tidak boleh egois, tidak boleh hanya memperbaiki diri, tapi kita juga harus menjadi jalan perbaikan orang lain. Ada orang solih, orang yang sibuk memperbaiki diri, tidak cukup. Dalam Islam harus jadi muslih. Kita sibuk memperbaiki diri dengan niat membantu perbaikan orang lain. Dan yang terakhir, mari kita berwasiat dalam kesabaran. Orang yang sabar adalah orang yang menahan diri, mengendalikan diri. Semua orang berjatuhan karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Kendalikan pikiran, kendalikan lisan, kendalikan syahwat. Semakin terkendali diri kita, maka kita semakin beruntung. Orang-orang lihat di berita-berita, kenapa ada jenderal membunuh, kenapa ada ini korupsi, kenapa ada menteri ditangkap, kenapa ada ini. Perhatikan, semua gerbangnya adalah tidak sabar, tidak punya kemampuan mengendalikan dirinya dengan baik, tidak punya kemampuan mengendalikan syahwat, tidak sabar mengendalikan amarah, tidak sabar mengendalikan ketamakan dan keinginannya. Makin orang tidak sabar, dia akan hancur. Maka orang yang beruntung adalah orang yang terus melatih dirinya supaya terkendali diri ini. Dari zina mata, mulut, pikiran, telinga, syahwat, apapun pada tubuh ini, lahir batin kita kontrol dengan baik. Dan saat yang sama, ajak orang lain bisa mengendalikan diri. Masya Allah, itulah orang yang beruntung. Paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, dan bersabar dalam menjalaninya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, hapuskan senista apapun aib-aib kami. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, maksiat yang sengaja. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau pasti melihatnya. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada ibu bapak kami, kepada orang tua, kepada pendahulu kami. Ampuni ya Allah ibu bapak kami. Bahagiakan, muliakan dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah ilmu bagi kami. Ya Rabb, ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Golongkan kami menjadi hamba yang tahu balas budi. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zalimi ya Allah, sengaja tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menyakiti kami. Wahpangkan hati kami untuk ridha dan memaafkannya. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi laki-laki soleh ya Allah. Menjadi kepala keluarga yang amanah, yang tanggung jawab, yang dapat mempertanggungjawabkan keluarga ini di hadapan-Mu. Jadikan kami menjadi suami yang benar. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang istiqomah. Karuniakan kepada kami kelak husnul khatimah. Ya Allah, mudahkan kami memahami Al-Quran-Mu ya Allah. Jadikan hati ini mencintai Quran-Mu. Mudahkan kami mengamalkannya. Jadikan kami menjadi orang yang menjadi bukti indahnya Islam, indahnya Al-Quran-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Alhamdulillah wa aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Silakan safnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar.